warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu dengan saya Dewi di channel Dewi Qurani Official. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang idgham mislain atau idgham mimi, seri dari hukum mim sukun atau mim mati. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, untuk bisa membagikan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang idgham mislain atau idgham mimi, saya akan menjelaskan secara singkat. Idgham mislain adalah seri dari hukum mim sukun atau mim mati. Nanti dari hukum mim sukun atau mim mati ini terdapat 3 hukum bacaan. Yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua idgham mislain atau idgham mimi, dan yang ketiga idhar syafawi. Dan pada pembahasan kali ini kita akan berfokus kepada idgham mislain atau idgham mimi. Sebetulnya apa sih arti dari idgham mislain atau idgham mimi? Nah, di sini kita lihat cara bahasa. Idgham artinya memasukkan, sedangkan mislain artinya 2 huruf yang sama. Jadi idgham mislain atau idgham mimi secara bahasa artinya memasukkan 2 huruf yang sama. Nah, bagaimana caranya memasukkan 2 huruf yang sama? Nah, nanti kita lihat pengertian dari idgham mislain secara istilah. Secara istilah memasukkan mim sukun atau mim mati. Nah, di sini kenapa mim sukun atau mim mati? Karena idgham mislain atau idgham mim ini masuk ke dalam seri dari mim sukun. Nah, memasukkan mim sukun pada mim yang berharokat sehingga keduanya menjadi 1 huruf yang bertasdid. Jadi poinnya adalah idgham mislain ini memasukkan 2 huruf yang sama. Huruf yang pertamanya mim sukun dan huruf yang keduanya mim yang berharokat. Seperti itu ya. Nah, kenapa di sini mim sukun ini, tema dari mim sukun ini bertemunya harus kepada huruf mim, karena huruf mim ini kaitannya dengan huruf dari idgham mislain atau idgham mimi. Nah, di sini hurufnya hanya ada 1, yaitu mim. Seperti itu ya. Kemudian kaidahnya atau terjadinya seperti apa idgham mislain itu? Nah, terjadi apabila mim sukun atau mim mati ini bertemu dengan huruf mim yang berharokat. Bisa yang berharokat fathah, kasroh, atau dhamma. Maka disebut hukum bacaan idgham mislain atau idgham mimi. Nah, selain kita bisa menyebutnya idgham mislain atau idgham mimi, ada penamaan secara lengkap, yaitu bisa disebut dengan idgham mislain shogir. Nah, apa sih maksudnya? Nah, di sini kita coba artikan ya. Idgham itu artinya memasukkan mim yang sukun kepada mim yang berharokat, mim yang kedua ya. Nah, mislain itu 2 huruf yang melebur jadi 1. Dia hurufnya sama ya, baik secara namanya atau sifatnya. Nah, kemudian shogir ini apa? Nah, jadi shogir ini karena harokat yang pertamanya sukun, nah huruf yang keduanya berharokat. Nah, jadi dia masuk ke dalam kategori shogir. Nah, sebab nanti ada pengkelompokan dari idgham itu ada 2 sisi ya. Yang pertama dari sisi
makhraj dan sifatnya, dan yang kedua adalah sisi dari harokat. Nah, jika yang shogir ini dari sisi harokat, dia huruf yang pertamanya mimnya mim sukun, sedangkan huruf yang keduanya mim yang berharokat, bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhammah, seperti itu ya. Nah, nanti ada yang selain shogir ada kabir. Nah, kabir itu nanti jika dua huruf yang samanya ini sama-sama berharokat. Nah, nanti ada lagi yang ketiga, yaitu mutlak. Nah, dia kebalikan dari shogir, yaitu huruf ada dua huruf yang sama, huruf yang pertamanya berharokat, bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhammah. Nah, sedangkan huruf yang sama, yang huruf keduanya itu sukun, kebalikan dari shogir, seperti itu ya. Nah, di sini ada kaidah atau cara baca dari idgham mislain atau idgham mimi ini. Yang pertama, sempurnakan tasydid. Nah, karena dilihat dari pengertian secara istilah, dari dua huruf yang sama ini keduanya menjadi satu huruf yang bertasydid, jadi harus disempurnakan tasydidnya. Setelah disempurnakan tasydidnya, kita beri gunah atau dengungan selama 2 atau 3 harokat. Kita langsung ke contoh ya, agar lebih jelas lagi. Sini ada 3 contoh. Pada contoh yang pertama, di sini kita lihat ada mim sukun. Nah, bertemu huruf yang sama, yaitu mim lagi. Nah, huruf mim yang pertama sukun, mim yang kedua mim yang berharokat. Harokatnya apa? Harokatnya dhammah. Jadi ini sudah memasuki hukum bacaan dari idgham mislain atau idgham mimi. Nah, cara bacanya seperti ini ya. Innaha alaihim mu'sadah. Innaha alaihim mu'sadah. Nah, kita sempurnakan tasydidnya. Nah, sempurnakan tasydidnya kepada mim yang kedua, kemudian beri gunah atau dengungan selama 2 atau 3 harokat. Alaihim. Nah, situ ya. Jadi harus sabar, jangan terburu-buru, seperti itu. Nah, bacaan yang salah seperti ini ya, yang keliru. Innaha alaihim mu'sadah. Alaihim. Nah, tidak ada gunahnya. Nah, itu yang keliru ya. Jadi harus tetap pakai gunah di sininya ya, ditahan ya dengungannya. Seperti itu ya. Kemudian ada contoh yang kedua. Nah, kita lihat lagi di sini yang digaris bawahi, ketika ada mim sukun atau mim mati bertemu huruf mim yang berharokat. Harokatnya apa? Di sini contohnya harokatnya dhammah lagi ya. Nah, ini sudah memenuhi kaidah dari hukum bacaan idgham mislain atau idgham mimi. Nah, cara bacanya kita sempurnakan tasydidnya. Kemudian berikan gunah atau dengungan, ditahan selama 2 atau 3 harokat. Cara bacanya seperti ini ya. Annahum mulaqu. Annahum mulaqu. Nah, di sini ya. Nah, harus sempurnakan ke tasydidnya, kemudian diberi gunah atau dengungan, ditahan selama 2 atau 3 harokat. Bacaan yang keliru seperti ini. Annahum mulaqu. Annahum mula. Annahum.
langsung. Nah, dia tidak ada gunahnya di sini. Harusnya pakai gunahnya ditahan 2 sampai 3 harokat ya. Nah, kemudian contoh yang ketiga, sini ada mim sukun bertemu dengan huruf mim yang berharokat. Harokatnya apa? Harokatnya kasroh. Jadi ini dihukumkan idgham mislain atau idgham mimi. Cara bacanya kita sempurnakan tasdidnya, kemudian diberi dengungan atau gunah ditahan selama 2 atau 3 harokat ya. Contoh yang ketiga ini cara bacanya ya tiyannakum minni ya tiyannakum minni. Nah, seperti itu ya. Harus ditahan dulu. Ditahan. Itu gunahnya. Nah, yang keliru ketika bacanya ya tiyannakum minni ya tiyannakum min. Nah, kumin. Nah, itu yang keliru. Harus pakai gunahnya di sini. Seperti itu ya. Cara bacanya seperti ini ya. Ya tiyannakum minni. Nah, seperti itu ya. Alhamdulillah, cukup sekian pembahasan tentang idgham mislain atau idgham mimi. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.